Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis
samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Tumateng sedaya para tamu undangan, monggo kita sareng-sareng mau sholawat kangge mahabbah tumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ya imam al-qiblataini irfa. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Fatayat dan Yalal Waton, yang akan dipimpin oleh sahabat Nur Hayati. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Menginjak acara yang keempat, yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama, yaitu sambutan panitia kepada sahabat Asy Fahim, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat MWJ Nahdlatul Ulama Patimuan, Syuriatan wa Tanfiyadan, pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Cilacap, Badan Otonom Nahdlatul Ulama Patimuan, sahabat-sahabat pimpinan anak cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Patimuan, pengurus harian ranting dan ketua anak ranting se-Kecamatan Patimuan, dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita diberi kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan konferensi Fatayat NU kedua. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, sebenarnya ketua panitianya itu adalah sahabat Amiroh, tetapi karena tiba-tiba beliau putrane sakit, jadi pagi ini belum bisa menghadiri. Semoga nanti siang beliau bisa hadir ke sini dan anaknya sehat. Amin ya robbal alamin. Akhirnya saya mewakili dari ketua panitia. Yang pertama adalah ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sudah membantu terselenggaranya konferensi pada pagi hari ini. Perlu kami laporkan bahwa untuk konferensi Fatayat Nahdlatul Ulama di Patimuan ini adalah yang kedua. Dan untuk saat ini nanti konferensi akan dihadiri oleh peserta konferensi itu berjumlah pengurus harian ranting 3x7, terus ditambah ketua anak ranting se-Kecamatan Patimuan berjumlah 29. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk periode ini ranting dan anak ranting di Kecamatan Patimuan sudah ada semuanya. Alhamdulillah. Semoga dengan adanya Fatayat di anak ranting akan semakin menghijau Patimuan, terutama untuk pemuda-pemudanya. Itu. Yang selanjutnya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam suguh, lungguh, puguh dan sebagainya kurang berkenan di hati sahabat-sahabat dan tamu undangan, kami mohon yang sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup, mungkin saya mau mengabsen dulu untuk bidang tamu. Apakah tamu undangan sudah rawuh semua? Sudah, alhamdulillah. Anak ranting semuanya sudah rawuh nggih? Alhamdulillah. Semoga konferensi pada hari ini kita berjalan dengan lancar dan mendapatkan pemimpin yang luar biasa. Karena tidak terasa saya sudah 2 periode secara PDPRT, maka masa khidmat saya di Fatayat NU Patimuan untuk menjadi ketua sudah purna. Tidak terasa 8 tahun waktu yang tidak luar biasa perjuangan di Patimuan, karena tolak ukur karena awal dari Fatayat itu di periode saya. Semoga ke depan Fatayat di ranting dan anak ranting semakin luar biasa. Amin ya robbal alamin. Selama periode saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin 8 tahun saya tidak memberikan apa-apa terhadap sahabat-sahabat semuanya, tetapi malah justru sahabat-sahabat yang memberikan apa-apa terhadap saya. Karena tanpa panjenengan saya tidak bisa.
Anak ranting kegiatannya luar biasa. PAC nggak tahu malah nggih. Terima kasih, ranting luar biasa sampai mengadakan lomba pun di ranting dilaksanakan. Kegiatan rutinitas di anak ranting semua berjalan. Terima kasih kalian sudah sering mengundang kami di PAC, malah justru kegiatan di ranting dan anak ranting. Semoga kita tetap berkhidmat. Dengan 1 abadnya Nahdlatul Ulama kita semakin istiqomah dalam berkhidmat di Fatayat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutan selanjutnya yaitu sambutan dari MWC NU Patimuan yang akan disampaikan oleh Bapak Robitul Azhar. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami takzimi, yang kami hormati, yang kami muliakan Al-Mukarram Bapak Ki Haji Muadibus Sibyan Al-Hafidh selaku Rais Suriah MWC NU Patimuan beserta seluruh jajaran Suriah. Yang kami hormati Ketua Tanfidiyah, pengurus Tanfidiyah MWC NU Patimuan yang saya hormati. Yang kami hormati sahabat Ketua Fatayat Cabang Nahdlatul Ulama kau Cilacap, Sugeng rawuh Bu nikilah Patimuan nggih, beserta seluruh nggih jajarannya, pengurus PAC Fatayat semuanya yang saya hormati, pengurus ranting Fatayat NU se-Kecamatan Patimuan yang saya hormati, para ketua pengurus anak ranting Fatayat NU se-Kecamatan Patimuan yang saya banggakan. Pertama, memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama melaksanakan konferensi anak cabang kedua. Dari tadi saya bertanya kok kedua ya, kan Bu Asih 2 kali, berarti ini ketiga nggih? Nggih, ketiga, karena periode pertama, periode kedua, ini kan ya berarti periode ketiga. Kula nu sekretaris dados jingleng sing kados niki. Biasanya penulisan Romawi tidak menggunakan ke, jadi langsung nggih niki pembekalan mawon, karena Patimuan periode masa hikmah niki keliru penulisan nggih, ketinggalan masa hikmah. Kalau hikmat pakai T itu kalau sesuai KBBI itu khusuk, kalau hikmah itu bakti, berbakti. Jadi ada T ada H, kalau yang D nggak ada. Jadi mohon semuanya kalau penulisan lihat di KBBI, karena sekarang sudah banyak orang yang kita dikira tidak paham. Kemudian 2019 2023 ini kan untuk 2023 2020 4 tahun berarti 2027 nggih nggih. Ngoten mawon terkait nggih, mugi-mugi acara punika bisa berjalan hingga di akhir acara nanti dengan lancar, sukses, tidak ada halangan suatu apa.
dan mudah-mudahan pertemuan ini dicatat oleh Allah sebagai amal silaturahim, amal kebaikan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa rahmat beserta salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang telah membawa agama Islam untuk petunjuk hidup kita di dunia hingga di akhirat kelak, dan mudah-mudahan kita semua tergolong umat beliau yang selalu mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan sahabat-sahabat Fatayat yang saya cintai, pertama kami menyampaikan permohonan maaf terutama kepada sahabat pengurus cabang karena hari ini bersamaan dengan tiga kegiatan di masjid. Ada manasik haji KBHNU distrik Sidarja, kemudian kebetulan beliau Rais Suriah adalah pembimbing KBHNU, jadi beliau harus totalitas mengawasi, melatih jamaah agar dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik dan sempurna sesuai ketentuan dan menjadi hajah yang mabrur dan mabrurah. Amin. Kemudian bersamaan juga dengan triwulanan muslimat yang masih di lingkungan masjid mriki di Musolah Baitul Mutakin. Terus niki dibagi-bagi. Jadi fatayate keduman sing buntil dewek niki pengurus MWC nggih, karena kula dari 2010 menjadi sekretaris MWC dan sampai sekarang. Terus anu biasa ya ututomai gue sering diingatkan dengan hal-hal yang teknis. Terus nggih, selain permohonan maaf karena nggih nuwun sewu kita yang paling buntil yang dijatah di sini sehingga kulon mboten biasa nopo nggih anu niki anu senenge lesehan tadi. Terus nek kados niki kowe minder lah grogi. Hanya apa istilahnya sebagaimana fungsi kami di sekretaris ya, saya hanya akan menyampaikan hal-hal yang terkait mungkin dengan ketertiban organisasi agar kita bisa berjalan sesuai dengan peraturan dasar dan peraturan rumah tangga Banom Fatayat, agar kita semuanya dapat belajar berorganisasi dengan baik, menjalankan organisasi dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan rumah tangga dan anggaran dasar dan peraturan dasar dan peraturan rumah tangga. Yang pertama terkait dengan konferensi. Saya sering bicara dengan sahabat-sahabat Ansor. Jadi apa yang di dalam pikiran kita ketika konferensi, jangan semata-mata memilih pilihan ketua bahwa kelihatannya semangat karena duit jago. Ada 4 poin di dalam konferensi ini yang harus kita ikuti secara cermat, secara seksama karena berkaitan dengan perjalanan organisasi periode yang akan datang. Yang pertama adalah mengesahkan laporan pertanggungjawaban, di mana laporan pertanggungjawaban adalah berisi kegiatan satu periode yang sudah dilalui, ini menjadi acuan periode selanjutnya. Mana program-program yang harus dilanjutkan, dipertahankan, mana program-program baru yang nanti kita siapkan. Kemudian yang kedua, program kerja. Ibu, kira-kira jenengan Kang Umar ngesung arep milih kayak gue, milih sudah ada nggih? Calonnya sudah ada nggih? Nggih yang mesti punya fan. Tapi kira-kira jenengan dari rumah bawa program nopo? Kadang nggak terpikir nggih.
bahwa titik tekan kita adalah kita yang kedua nanti adalah menyusun program kerja sebagai landasan pengurus yang akan datang bergerak, berjalan. Jadi ada realnya, ketua, pengurus semuanya harus berjalan sesuai dengan program kerja yang ditetapkan di dalam konferensi. Sehebat apapun ketua, kalau program kerjanya tidak menggelegar, maka tidak akan mencapai target capaian-capaian yang kita harapkan. Jadi bahwa Fatayat hari ini kita mulai dari ketika 2010 di mana banom-banom semuanya tertidur. Banom-banom masih tertidur. Ansornya la yamutu wa la yahya. Hidup segan, mati tak mau. Sehingga ketika kita konferensi sebenarnya bukan yang pertama, karena setelah sebelumnya ada Pak Salamun. Ketika Pak Fatin menjadi ketua Ansor, Ra'i Suriah langsung menyampaikan kepada ketika itu ketua PJ-nya Bapak Amin Aziz, Dr. Amin Aziz, 6 bulan Ansor Patiman tidak bergerak akan diminta untuk diganti, sehingga pergerakan ini terus kemudian masif. Kemudian Fatayat dan seterusnya dulu tidak sebanyak ini. Hasil periode dari sahabat Muji Kurniasih ini menjadikan Fatayat menggelegar di Patimuan, dari PAC sampai dengan anak ranting. Alhamdulillah. Capaian ini tentunya bukan pekerjaan yang mudah, bukan pekerjaan yang ringan, sehingga siapapun zenek dari sahabat Muji Kurniasih harus membawa perkembangan yang lebih baik lagi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Semuanya kembali kepada peraturan dasar dan peraturan rumah tangga. Jadi nanti ketika ada persoalan-persoalan di tengah jalan, kita rujukannya jelas, kembalinya jelas, yaitu kepada aturan organisasi. Sebagaimana Muktamar NU di Lampung hari ini menerbitkan yang sebelumnya tidak ada, selain anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, hari ini ada peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama yang mencantumkan ketentuan-ketentuan yang begitu lengkap. Jadi organisasi ini di abad kedua Nahdlatul Ulama betul-betul akan menapaki dunia baru dari sebelum-sebelumnya. Perjuangan kita hari ini karena tantangan baik lokal maupun global yang sudah sedemikian rupa, maka NU harus menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, karena generasi kita berbeda dengan generasi yang dulu. Tadi sudah program kerja, baru kemudian pemilihan ketua pengurus anak cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Patiman. Jadi item pemilihan itu ada urutan, pada urutan yang ketiga setelah LPC, kemudian program kerja, baru pemilihan. Yang monggo periodisasinya sudah diatur, PC 5 tahun, PAC 4 tahun, hanya 2 kali periode. Karena memang kenapa 2 periode sebenarnya nek kesuwen ora tekan PC ya Mbak. Iya, jadi masa kon nang PAC bae kayak gitu. Bisa jadi ya jenengan hirohnya bukan hanya PAC, nanti PC, nanti PW dan PP. Nggih. Artinya ya ini semangatnya luar biasa. Nggih, kemudian nanti
Yang terakhir adalah penyusunan tim formatur, jadi menentukan orang-orang yang akan menyusun kabinet yang mampu mempertimbangkan siapa-siapa yang akan dipasang di bagian kepengurusan-kepengurusan itu yang nantinya akan menjalankan organisasi di tingkat pengurus anak cabang Nahdlatul Ulama Patimuan agar membawa pergerakan yang lebih masif, yang lebih giat, yang lebih semangat karena sudah didahului dengan kegiatan-kegiatan yang luar biasa. Sedikit pengalaman, ya memang mandan izin Bu kini diceritakan, tapi ya ini ngangge belajar kita bersama karena memang kadang ya kalau tidak pernah ada masalah kemudian kita tidak menjadi akan berbenah. Ketika konferensinya Ansor itu ketuanya kayak Pak Dayat sekarang sudah jadi bendahara MWC. Jadi mantan ketua Ansor Pak Fatin sekarang jadi wakil Katib Suriah, Pak Dayat jadi bendahara MWC. Monggo nanti jenengan berarti kader-kader yang di IPPNU diakomodir karena sudah disiapkan kader nggih dari IPP, kenapa kita tidak manfaatkan. Jadi monggo karena ya ini nggih anopo gender dan juga usia nggih, berbasis gender dan berbasis usia. Jadi manfaatkan itu. Ketika konferensi tahun berayat kelalen nang Bulu Payung, saya sudah bilang sesuai PDPRT satu ranting satu suara, PAC tidak punya hak suara. Dheweke semaur wong kena mbelani rakyat akeh sing tekasih pati-pati mangono konferensi kono kon milih kabeh. Lah berarti nah ini akhirnya kan tatibnya itu apa materi konferensinya ya sesuai keinginan ketua. Wong saya hanya di luar ya, hanya penasehat nggak nganter dinasehati ya aku. Akhirnya Pak sahabat Aliman mendudukan saya, ini kok begini Pak aku. Saya sudah bilang regulasinya difahami aku. Akhirnya tatib yang dari PAC tidak digunakan, menggunakan tatibnya sahabat Aliman dari PC Ansor. Jadi berdasar pengalaman ini monggo untuk bisa disesuaikan tatib yang ada di PAC yang sudah dibuat untuk disesuaikan dengan PDPRT terbaru. Karena tugas dan kewajiban kita di dalam organisasi hanya patuh dan tunduk kepada ketentuan yang sudah ditentukan melalui konferensi besar, nggih disingkat Konbes Ajalon tapi boleh macayat, nggih PP Fatayat Nahdlatul Ulama. Kita hanya diberi perintah untuk taat dan patuh pada ketentuan-ketentuan yang ada, sehingga apa yang kita putuskan, apa yang kita lakukan harus sesuai dengan apa yang sudah digariskan di dalam organisasi. Kalau kita tidak terbiasa patuh, maka NU ini tidak menjadi dikdaya seperti cita-cita hari ini di abad kedua Nahdlatul Ulama. Jadi mari kita belajar berorganisasi dengan benar, dengan baik, memahami seluruh ketentuan-ketentuan yang ada. Jangan malas untuk membaca, karena kadang harus didumi buku ya geletak natok Bu, tidak pernah dipahami, sehingga sering kejadian-kejadian yang sebenarnya seperti penulisan dalam hal ini benar, karena kulo kowe nggak salah gawe kop saja langsung oleh Pak Nawar ditegur. Ini ranah kita sebagai sekretaris. Jadi belajar berorganisasi dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian terkait apa yang sudah kita lakukan di dalam periodisasi ini sudah sangat banyak. Bagaimana gedung ini, tanah MWC hari ini sudah sukses disertifikasi atas nama
MWCNU Patiman. Jadi sudah sah. Alhamdulillah. Dulu kita punya duit hasil jualan batik NU dan ziarah-ziarah. Alhamdulillah punya 30 juta. Ini rumah dan tanahnya dijual 200 juta. Sama pengurus MWC saya di delegasi kon ngedilna salaman dil 200 juta. Temponya 2 tahun kita angsur. Alhamdulillah 3 bulan Bu. 3 bulan dapat dana 350 juta rupiah. Jadi kita renovasi sekalian. Alhamdulillah. Kemarin kita punya sisian dana, kita bikin warung. Niki punyanya Banom perempuan Bu. Jadi dana itu saya serahkan monggo untuk dikelola. Mau bikin warung, mau bikin apa terserah. Karena kita nek arim perempuan kayak nggak berani intervensi. Sebab anu lagi bener be salah apa pamaning nggak salah kan semakin salah. Gitu tuh nggak mau lanang gue ya nasibnya begitu. Cilik domai biyung, sekolah domai bojo domai bojone nan. Tapi kayak orang sebeti nan biasa baik. Kok wedi. Iki bansare komandan bansare bujang. Enggak, jadi tidak melihat realitas bahwa banyak fatayat-fatayat dan yang masih jomblo aku. Tadi iklan niki. Monggo. Nggih. Alhamdulillah 1 tahun nggih. Ini memang muslimat fatayat IPP. Jadi termasuk hasilnya nanti kalau sudah disepakati untuk digunakan monggo. Jadi untuk jangka terserah mau jangka panjang atau jangka pendek terserah. Kalau jangka panjang ya tinggal nanti rancangannya seperti apa. Apa mau beli tanah lagi yang strategis untuk bikin fatayat mat, NU mat, muslimat mat. Terserahlah niku. Kalau mau jangka pendek untuk kegiatan-kegiatan ya monggo. Tinggal prosentasenya disepakati karena di situ ada muslimat, ada fatayat dan ada dan yang terpenting nih Bu, karena ini warung kita, berarti kita yang punya tanggung jawab penuh untuk membesarkan, menghidupi, membesarkan, melancarkan. Jadi mohon setiap sing daftar belanja aneka kan biasanya ibu-ibu kalau kegiatan di MWC nang omah dicek rada micin, rada gula, rada masako, rada minyak, catete. Engko arep rutinan nang kana daftare weken petugas warung. Tolong disiapkan rampung kegiatan keri rokok duit bayar. Kan mudah nggih? Nggih. Kalau mau di online kan ya monggo, tinggal nanti disiapkan tenaga online-nya. Masalah sih pada aleman. Ngoko online WA minimal belanja 100.000 bisa diantar kan sakit mawon nggih, nanti kita perbaiki. Termasuk kita ditawari bangunan BUMDes yang di depan SMP negeri itu untuk dikelola NU. Ini kan sebenarnya peluang, boten mawi nyewa, kita tinggal usaha saja. Ini prospek sebenarnya. Biasanya sing telaten niku ibu-ibu. Karena pengalaman Banom Ansor ya pernah punya usaha. Tapi terus kepriyat ya catatannya anak anune sudah tidak ada. Jadi ngerti balangi maning kan mengkhawatirkan. Nah, jadi balangna ibu-ibu baik sing telaten dan teliti monggo. Jadi yang penting harapannya semua Banom kita bergerak. Ibaratnya MWC hanya menonton saja sudah merasa bahagia dan kita sudah tidak merasa khawatir, sehingga perlu disusun kepengurusan ke depan untuk menjagai, meneruskan dan mengembangkan, memajukan Fatayat NU Patiman. Kemudian yang terakhir terkait dengan mobil, bahwa mobil kita itu kita beli dari iuran warga di luar dana koin.
Gerakan 6 apa 7 bulan Pak Dayat? 7 bulan dapat dana sekitar 130, kita carikan dana penambahannya sehingga kita beli cash. Kenapa tidak di format ambulan sesuai dengan peraturan dari PC? Karena Roy Suriah memberikan pertimbangan, pertama asas manfaat. Dari 20 pasien yang dibawa, belum tentu ada satu pasien yang dibawa dalam posisi tergeletak. Jadi ibaratnya kita tidak menyiapi wong NU aja pada meriang parah lah, kayak gitu. Jadi mobilnya orang mawi kanggo turun. Lah dengan posisi duduk kita sekali berangkat itu bisa membawa 2 pasien. Jadi secara pertimbangan manfaat ini memang lebih besar. Kalau yang pakai tempat tidur itu hanya 1 karena seat duduk di sampingnya menghadap ke pasien. Jadi tidak mungkin untuk membawa pasien lagi. Nah, ini memang secara aturan lazisnu tidak diperbolehkan, tapi karena kita sudah minta kepada Pak Haji Wasbah agar disettingnya seperti ambulan dibiayai, kita akan mengganti dengan hitung-hitungan, umpamanya ngutang 1000 ya nyarutangnya 1000. Tapi Pak Haji Wasbah tidak sepakat karena aturannya dana itu melalui BMT. Kalau melalui BMT berarti ada bagi hasil, ada keuntungan. Sementara kita kepada warga masyarakat tuntun amplop semuanya dengan sukarela, dengan ikhlas hati, tanpa ada beban, demi agar kita bisa punya mobil layanan kesehatan. Lah kok penambahannya kita harus memberikan keuntungan. Jadi secara moral kita tidak sampai hati kepada orang-orang yang sudah memberikan infaknya, memberikan jariahnya untuk mobil tanpa pun. Sehingga ini memang belum, kemarin kita ditegur, tapi kami siap menyerahkan ini kepada PCNU, tapi dengan harapan formatnya masih dalam bentuk mobil siaga, karena Pemda saja yang di desa-desa itu masih memunculkan mobil siaga. Kenapa kita? Karena atas dasar SOP tidak boleh harus ambulan. Nah, sehingga menurut saya SOP-nya yang memang harus diperbaiki, sehingga ya PCNU yang menyediakan ambulan, yang menyediakan mobil jenazah, yang menyediakan mobil siaga, agar semua warga masyarakatnya dapat terlayani. Dan dengan mobil layanan kesehatan Patimuan, alhamdulillah sudah menaikkan perolehan koin kita. Hari ini 60 lebih per bulan dengan 7 desa loh Bu. 7 desa, berarti kalau 60 ya hampir rata-rata. Alhamdulillah ini berkah nggih, berkah kita sedaya. Kita artinya hari ini sudah ada modal kita untuk berbagai kegiatan, tinggal monggo kita semangatkan kembali, kita tingkatkan kembali. Mudah-mudahan Fatayat ke depan, Fatayat Patimuan ke depan semakin maju dan semakin membumi, semakin memasyarakat. Terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus Fatayat NU Patimuan masa hikmah 2019-2023 yang telah mendedikasikan dirinya berjuang berkhidmah di dalam bersama-sama menjagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan yang terakhir kami ucapkan selamat berkonferensi anak cabang, semoga membawa perubahan yang lebih baik. Dari saya dari awal sampai akhir banyak tutur kata yang kurang berkenan, kami akhiri wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutan selanjutnya, yaitu sambutan dari pengurus cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Cilacap yang akan disampaikan oleh sahabat Tun Habibah. Kepada beliau disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala ma hadana wa salafuna shalih wa ala ma hadana wa salafuna muassis jami'ah nahdlatul ulama Syekhuna Khalil Bangkalan Hadrat Syekh Haji Hasyim As'ari Kiai Haji Abdullah Hasbullah, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Kiai Haji Asngat Samsul Arifin, lan sedaya pendiri-pendiri muassis masyayikh NU ingkang boten saged kita sebat setunggal-setunggal radhiyallahu anhum. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral ulama wabil khusus al mukarram ingkang tansah kita ta'zimi syuriyah wa tanfidiyah Majelis Wakil Patimuan yang selalu kita harapkan fatwa-fatwa saha barokahipun. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Robitul Azhar. Beliau niku senior kula zamane si PPNU, beliau niku wis teng Cilacap luar biasa terkenalnya. Ternyata memang luar biasa estu nggih. Dan saya baru tahu beliau asli Patimuan. Saya taunya maunya dari wilayah kulon nggih. Alhamdulillah kula saged diberkahi hari ini. Diberkahi selalu fatayat nggih Yai. Nggih mugi-mugi Pak Yai selalu pinaringan barokah kesehatan dan keluarga yang selalu diberkahi oleh Allah. Oke. Wabil khusus Al Mukarram Pak Kiai Muhammad Tohar selaku nggih saking PC Mabin TPQ yang selalu kita harapkan barokahnya ugi. Niki asli Patimuan nggih, sami kali Pak Yai Robit nggih. Masya Allah, ternyata beliau luar biasa banget nggih. Di sini juga luar biasa mendampingi fatayat, membackup fatayat lahir dan batinnya serta support-supportnya yang luar biasa. Yang kami banggakan dan kami ta'zimi dari Dewan Upsis Kecamatan Patimuan yang juga prestasinya dan perolehannya luar biasa. Nusa Wungu itu 17 desa 57 juta setiap bulan dan masih stagnan. Ternyata di sini hanya 7 desa, 7 ranting 60 juta, Masya Allah. Luar biasa Patimuan. Berkah estu ini berkah beliau Pak Robit yang memang luar biasa harkahnya di Nahdlatul Ulama. Beliau dari dulu memang selalu menjadi terdepan di NU beliau Pak Robit ini. Mudah-mudahan selalu sehat. Tak kira ya beliau ini anggota dewan, ternyata beliau nggak mau jadi anggota dewan. Ya, mungkin besok diusung ya. Apa langsung jadi bupati ya? Ternyata beliau tetap sederhana dari dulu ya. Masya Allah. Yang kami banggakan dan kami sayangi segenap sahabat-sahabat Banom Nahdlatul Ulama, Gerakan Pemuda Ansor yang masih bujang nggih. Fatayat juga masih banyak yang single. Nah, nggih. Beserta sahabat-sahabat bansernya, adik-adik Ibnu IPPNU yang luar biasa juga. Wabil khusus yang tersayang, yang tercinta sahabatku pimpinan anak cabang Fatayat NU Patimuan yang di bawah komando sahabat Asih yang juga luar biasa prestasinya. Dan yang tersayang, yang paling luar biasa ini adalah para pimpinan anak ranting dan pimpinan ranting Fatayat NU sekecamatan Patimuan.
yang luar biasa. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di majelis yang penuh barokah ini, di gedung yang mewah luar biasa, dalam waktu 3 bulan, Masya Allah, mengumpulkan dana dengan begitu mudahnya. Ini berkah sekali dalam berkhidmah di NU. Ini dan prestasi ini kayaknya saya baru mendengar di Patimuhan. Ya, di Patimuhan ini memang luar biasa sekali. Sahabat-sahabat semua yang kami banggakan, dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, semoga salawat salam senantiasa tercurah kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dan barokahnya di dunia sampai di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabat semua, oh ya, yang di belakang sana nih, pimpinan cabang Fatayat dari pengurus harian dan dari koordinator bidang, ada bidang organisasi, bidang litbang, bidang ekonomi, dari wakil bendahara juga yang luar biasa, tidak mengenal lelah, sesibuk apapun masih menyisihkan waktunya untuk bersama-sama berkhidmat, yang sedang mempersiapkan untuk konferensi dan sidang-sidang komisinya. Semoga kita semua selalu diberi keberkahan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabat pimpinan anak cabang Fatayat Patimuhan, ranting dan anak ranting yang kami banggakan, hari ini sahabat-sahabat semua akan berkonferensi. 4 tahun sudah perjalanan sahabat ASI di 1 periode terakhir, karena memang aturan dalam peraturan dasar dan peraturan rumah tangga organisasi yang namanya ketua itu hanya menjabat 2 periode. Setelah itu memang tidak boleh, karena kita di Fatayat adalah organisasi kaderisasi. Leres seperti yang mau didawuhkan oleh beliau Bapak Kiai Haji Robit, bahwa kalau kita kalau kita menjadi pengurus kok terus jadi ketua terus, kapan akan naik ke jabatan berikutnya gitu. Kaderisasi nanti tidak jalan ya, karena kita Fatayat adalah sebagai organisasi pengkaderan. Jadi memang dibatasi, tidak boleh abadan-abadan, tidak boleh selamanya. Dan kami ucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada sahabat ASI yang telah berhasil membawa perubahan, membawa peradaban Fatayat di Kecamatan Patimuhan ini menuju Fatayat yang lebih maju, lebih berkembang. Tepuk tangannya dong. Sampai bisa menata Fatayat sampai ke anak ranting, sampai ke grassroots. Ini kan kekuatan besar yang luar biasa. Karena apa? Fatayat sebagai perempuan mudanya Nahdlatul Ulama yang memiliki mandat tidak ringan, karena kita perempuan yang masih muda, masih produktif, ngupeni putra putri, nggih jenengan mau ngupeni putra putri, apalagi yang masih kecil-kecil. Untuk kegiatan hari ini saya yakin panjenengan semalam aja udah ngerayu-ngerayu, nggih, mempersiapkan bahkan seminggu sebelumnya untuk konferensi bagaimana nanti anak bisa dikondisikan, suami bisa dikondisikan, jenengan bisa berfatayatan di sini sampai waktu selesai. Nah, ini hebatnya Fatayat di sini, Pak Yai. Jadi memang Fatayat itu tanggung jawabnya luar biasa, di rumah tangga sudah otomatis, apalagi sampai kepada organisasi ini. Jadi mandat dan amanatnya Fatayat ini memang luar biasa, dan hari ini panjenengan akan mengukir sejarah. Karena apa? Kehebatan sahabat ASI di dalam membuat peradaban dan perubahan Fatayat sudah sampai ke anak ranting dan sudah selesai. Anak ranting sudah terbentuk semua. Ini kan prestasi yang luar biasa. Nah, oleh karena itu nanti kader yang melanjutkan pasti akan lebih luar biasa. Ya, saya yakin akan lebih luar biasa. Bimbingan sahabat ASI, walaupun nanti sahabat ASI sudah selesai menjadi ketua, jangan terus merdeka, ya, enggak boleh, ya. Jadi harus tetap mendampingi, menjadi pembina. Nih, nanti juga di bawah dawuh-dawuh dari para
Suriah dan Tanfidiyah. Karena kita fatayat tidak boleh meninggalkan sama sekali dawuh-dawuh dari Suriah dan Tanfidiyah yang ada di Patimuan ini. Ya, jadi harus selalu minta doa restu, minta bimbingan, minta arahan agar setiap langkah hikmah kita di Nahdlatul Ulama ini tidak keluar dari jalur-jalur akidah Nahdlatul Ulama, jalur-jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Jadi tetap selalu di bawah komandonya Nahdlatul Ulama. Mau kegiatan apapun minta doa restu, minta bimbingan dan minta arahan dari beliau. Dan selamat berkonferensi. Mungkin nanti banyak hal-hal yang perlu sahabat-sahabat pahami, karena ini adalah awal dan proses kita mendalami bagaimana berorganisasi dengan baik dan benar. Apalagi mau digendikakan oleh beliau Pak Kiai Haji Robit bahwa kita sudah memasuki NU 1 abad menuju abad yang kedua, dan otomatis kita harus tadi apa? Berbenah. Mari berorganisasi, menulis saja harus yang benar, karena kita ini semakin berkembang, orang semakin hari itu semakin tahu, ya, semakin paham, gitu nggih. Maka mari nanti awal hari ini kita juga akan berbenah bagaimana menata administrasi di bidang komisi organisasi, nanti di komisi A, B, C, ini bagaimana yang sudah relevan dengan PDPRT dan mana yang belum relevan dengan PDPRT harus kita tata dan kita benahi bareng-bareng. Jadi karena kami tadi sudah sedikit membaca, memang banyak hal-hal yang harus kita koreksi bareng-bareng. Seperti itu nggih. Jadi oleh karena itu saya berharap hari ini nanti benar-benar berbenah. Jadi jangan kaget, ya, jangan merasa aduh nuku salah kabeh kalau kayak gini. Jangan. Ini adalah wau ngendikane Bapak Kiai, nggih, kita ini harus berbenah. NU itu sudah semakin dewasa di usianya yang sudah 1 abad ini. Maka aturan-aturan mari kita terapkan secara baik, nggih, seperti itu. Dan jadi mohon maaf nanti apabila banyak hal-hal yang harus kita rubah dari susunan-susunan tata tertib dan juga sidang-sidang yang ada, terus bidang-bidang yang ada, karena banyak yang tidak relevan lagi, ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa berbenah bersama sehingga fatayat di Patimuan ini akan selalu maju, akan selalu menebar manfaat di bawah bimbingan dari beliau, para kiai, para alim ulama, sehingga fatayat di Patimuan akan menjadi fatayat yang andal, menjadi percontohan di Kabupaten Cilacap ini. Dan perempuan mudanya NU ini akan selalu mewarnai menjadi perempuan-perempuan. Sudah disiapkan kantor, sudah disiapkan rumah, luar biasa ini. Bersyukur panjenengan masih langka loh. NU yang MBC-nya ini ngopeni, benar-benar ngopeni. Maka kita bersyukur sekali. Nggih, bersyukur beliau MWC kita yang selalu kita ta'zimi memberikan ruang gerak yang luar biasa. Apalagi di sini tadi beliau ngendika BUMDes saja menyerahkan ke NU. Berarti di sini NU-nya ini benar-benar sangat dipercaya oleh pemerintah. Mari kita sambut gayung dari uluran-uluran dan kepercayaan pemerintah dan juga kepercayaan dan cintanya NU kepada fatayat. Mudah-mudahan fatayat di Patimuan akan semakin sukses, semakin berkembang dan semakin membawa maslahah di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Dan mudah-mudahan konferensi di 2029 nanti sudah punya fatayat mat seperti mau dingendikakan beliau, ya. Punya fatayat mat, alhamdulillah, ya. Jadi nanti fatayat akan kaya raya semua, ya, tidak merepoti suaminya sehingga jenengan berfatayatan suaminya selalu tersenyum. Allahumma amin. Siapa kita? Kompak dong. Jumlahnya banyak. Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menjaga cara yang kelima, yaitu pemotongan tumpeng dalam rangka 1 abad Nahdlatul Ulama. Kepada yang bertugas disilakan. Kepada perwakilan MWCNU Patimuan disilahkan untuk naik ke panggung. Sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rayakan bersama bahwa ternyata NU sudah 1 abad. Untuk itu hanya untuk simbolis kita bersyukur, alhamdulillah kita menjadi seseorang yang bisa abad ini. Semoga kita semakin istiqomah dalam berkhidmat, kita selalu diberkahi dalam berkhidmat, keluarga kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih dan solihah dengan berjuang di Nahdlatul Ulama. Suami kita dilancarkan untuk mendapatkan rizkinya. Amin ya rabbal alamin. Namun sewu ini hanya sekedar simbolisnya. Mabruk yaumiladik, mabruk, mabruk Alfa mabruk alaik, mabruk alfa mabruk yaumiladi mabruk. Selamat. Demikianlah acara pada hari ini telah berjalan dengan lancar, insyaallah, alhamdulillah. Semoga kita mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan dengan konferensi oleh PC Fatayat NU untuk masa khidmat 2023-2027. Dari saya selaku pembawa acara, apabila banyak kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.